Orang Kristen kok aneh, gereja sedang mau bikin pegadaian atau apa? Kok orang Kristen pakai ditebus-tebus segala, apanya yang digadaikan? Nah ini yang kadang-kala tidak kita pahami. Ada banyak orang pikir yang penting saya beragama semuanya beres. Tetapi kita lupa Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita sama-sama berdosa. Loh iya kan, semua orang telah berdosa. Agama hanya mengajarkan seseorang tentang kehidupan yang baik. Tetapi kekristenan bukan agama, karena kekristenan menebus dan memberi pengajaran tentang Kristus yang menebus dosa manusia, sehingga kita bukan hanya sekedar menjadi orang baik, tapi kita orang yang diselamatkan karena anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pada pembahasan ketiga di minggu keempat kita membahas tentang Dia menebus kita. Nah, kata penebusan adalah kata yang unik, karena di satu sisi bicara tentang penebusan ini adalah istilah umum. Jadi kita nggak perlu masuk sekolah teologi ya untuk dapat mengerti apa arti kata penebusan. Istilah ini karena hanya dijumpai di dalam iman Kristen, jadi di samping umum, ya kan, tidak ada satu agama pun yang memiliki konsep tentang penebusan. Makanya salah satu yang suka dibully dalam kekristenan adalah orang yang suka berkata begini, orang Kristen kok aneh, gereja sedang mau bikin pegadaian atau apa? Kok orang Kristen pakai ditebus-tebus segala, apanya yang digadaikan? Nah ini yang kadang-kala tidak kita pahami. Ada banyak orang pikir yang penting saya beragama semuanya beres. Tetapi kita lupa Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita sama-sama berdosa. Loh iya kan, semua orang telah berdosa. Agama hanya mengajarkan seseorang tentang kehidupan yang baik. Tetapi kekristenan bukan agama, karena kekristenan menebus dan memberi pengajaran tentang Kristus yang menebus dosa manusia, sehingga kita bukan hanya sekedar menjadi orang baik, tapi kita orang yang diselamatkan karena anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita, mulai dari kita pelajari dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-6 ayat 6 berkata begini, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi dari sini kita mengerti penebusan bukanlah ide yang dimulai dari rancangan Allah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Karena penebusan adalah respons Allah. Jadi sekali lagi, penebusan bukanlah ide awal dari rancangan Allah buat hidup manusia. Karena rancangan Allah supaya manusia hidup dalam kemuliaan. Yang setuju katakan hidup dalam kemuliaan. Jadi penebusan bukan ide awal Allah tentang penciptaan manusia, tetapi ide awal Allah adalah manusia hidup dalam kemuliaan. Nah kalau sudah tanya sama saya, kalau gitu penebusan apa? Penebus adalah respons Allah atas kejahatan dan kebodohan manusia. Kenapa manusia jahat dan bodoh? Karena tidak tahu. Gak ada orang yang mau jahat dan mau bodoh, tapi karena tidak tahu. Dan bicara tentang tahu dan tidak tahu, ada 4 kelompok manusia.
Yang pertama, orang yang tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Yang ketiga, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi dalam hidup ini ada empat kelompok masyarakat. Yang pertama apa? Dia tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Yang ketiga, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nggak apa-apa, dia belajar cari tahu. Dan yang keempat, nah ini kelompok yang paling parah. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ah, ini jadi sok tahu. Dia tidak tahu kalau dia hidup dalam perzinahan, dia ada di bawah kutuk. Dia tidak tahu kalau dia jadi istri yang cerewet, dia bikin rumah tangganya kacau. Dia tidak tahu kalau dia pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, dia akan merusak hari depannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa kalau dia menjauh dari Tuhan, dia yang rugi sendiri. Dia tidak tahu bahwa di dalam Kristus, dia berhak untuk menerima segala janji Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Penebusan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Makanya istilah Yunaninya radikal. Radikal bukan istilah yang salah. Radikal artinya apa? Sampai ke akar-akarnya. Kita harus jadi Kristen yang radikal. Dan kalau kita Kristen yang radikal, kita nggak jadi kadrun. Karena Kristen yang radikal artinya menghormati, artinya mengasihi. Amin. Artinya mau belajar mengerti orang lain. Karena Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Kadrun ada darah dagingnya bukan? Nggak ada. Hei, kadrun ada darah ada dagingnya nggak? Bukan musuh kita. Harus kita kasihi. Tetapi Alkitab bilang peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Makanya apa itu penebusan? Menyelesaikan sampai ke akarnya. Kristus tidak menyelesaikan persoalan kita sementara. Kristus menyelesaikan masalah kita sampai akar-akarnya. Haleluya. Klik selanjutnya. Saya harap saudara ngerti semuanya sampai jelas. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Nah, apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jelas. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kita bisa bersyukur meskipun ada masalah. Ada banyak orang bilang, ya tapi bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau suami saya menyakitkan saya, bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau mertua saya selalu menekan saya, bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau mama papa saya diambang perceraian, bagaimana saya bersyukur? Kalau apapun yang saya kerjakan kelihatannya terus banyak masalah. Alkitab berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan? Dia mengampuni segala kesalahan, menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang keempat bilang apa? Dia menebus hidupmu dari apa? Lubang kubur. Nggak sampai hanya di situ, memahkotai engkau. Haleluya. Dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Sama-sama bilang saya ditebus. Jadi kita lakukan apapun karena kepepet. Kalau tidak kepepet, kue sera-sera, whatever will be lah. Tapi anak Tuhan Yesus berbeda. Sama-sama bilang anak Tuhan Yesus berbeda. Perbuatan baik adalah kepuasan. Karena kita tahu apapun yang kita buat bukan untuk manusia, kita melakukannya untuk Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya 1 Korintus 1 ayat 30 bilang, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah apa? Menjadi hikmat buat kita. Apa hikmatnya? Ia membenarkan, menguduskan dan apa? Menebus, menyelesaikan sampai apa? Akar-akarnya. Haleluya. Klik.
Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah apa? Menebus kita dari kutuk. Sama-sama bilang, saya bebas dari kutuk. Bagaimana dia bebaskan kita dari kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada apa? Kayu salib. Makanya buat kita, orang mau menghina salib Kristus, orang mau menghina kekristenan kita, kita tersenyum. Orang boleh bilang, Allahnya orang Kristen matinya dipantek seperti nangka belum matang. Kita nggak pusing. Orang Kristen Allah kok jadi manusia, manusia jadi Allah. Kita nggak pusing karena buat kita pertanyaan itu adalah pertanyaan kebodohan. Karena mempertanyakan apapun tentang Allah, pertanyaannya pasti salah. Iya kan? Kalau orang tanya gini, mungkinkah Allah jadi manusia? Yang nanyanya yang bodoh. Karena Allah, sekarang ini ada istilah orang kaya mah bebas. Betul nggak? Tetapi bukan cuma orang kaya, saya mau bilang Tuhan mah bebas. Mertua aja kita nggak usah persoalkan, apalagi Tuhan. Coba mertua buat sesuatu, berani nggak kita bilang, oh nggak bisa begitu. Dia cuma gini, Tuhan mah bebas. Tuhan mau buat apapun dia berhak karena dia penguasa segala sesuatu. Yang setuju beri kata tepuk tangan, dia beri ya. Iya kan? Allah mau jadi sama dengan manusia, Allah mau buat apapun. Perbuatan Allah bukan perlu kita persoalkan, tapi perbuatan Allah perlu kita pahami dan imani. Perlu kita apa? Ya. Kalau Allah jadi sama dengan manusia bukan perlu kita persoalkan, tapi perlu kita pahami dan perlu kita imani. Kalau Allah membelah laut Teberau bukan perlu kita persoalkan. Bisakah Allah membelah laut Teberau? Pertanyaan kita, perlukah kita paham atau perlu kita imani? Kenapa dia membelah laut Teberau? Karena dia menyelamatkan bangsa pilihan dari serangan Firaun. Amin. Kenapa Allah merubah 5 ketur roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan buat 5.000 orang? Tidak perlu kita pertanyakan kenapa Allah buat ini, kenapa begitu. Perlu kita pahami dan perlu kita imani. Kenapa Ayub seorang yang benar tiba-tiba harus menghadapi ujian, kehilangan segala-galanya? Tidak perlu kita persoalkan, hanya perlu kita pahami dan perlu kita imani. Jelas sampai di sini? Karena itu ayat ini bilang apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang apa? Digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya menjadi kutuk, supaya di dalam dia, haleluya, dikatakan apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia, karena tadinya bangsa pilihan hanyalah Israel, tapi Yesus mati supaya menjadi pintu berkat buat bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang apa? Dijanjikan itu. Makanya kita yang menerima penebusan menolak hidup dalam kutuk, karena Alkitab ngomong demikian. Sama-sama bilang, saya bebas dari kutuk. Saya berhak menerima berkat. Kenapa? Yesus sudah menebusnya. Sebagian orang tidak bisa pahami itu. Dan ketika kita bicara, orang akan berkata, oh berarti lo dari gereja aliran kemakmuran ya. Saya nggak percaya aliran kemakmuran. Yang saya percaya, apa saja yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak kita. Sama-sama bilang, semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak saya. Saudara-saudara yang di rumah, ketik di live chat saudara, semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak saya. Sekali lagi sama-sama kita bilang, semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak saya.
Kalau firman Tuhan bilang Yesus menjadi kutuk supaya saya menerima berkat, berarti saya berhak dengan berkat-berkat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya comot-comot ayat tetapi tidak berdasar pada apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab bilang Yesus menjadi kutuk supaya kita menerima apa? Berkat. Klik selanjutnya. Saya simpulkan begini. Penebusan adalah istilah umum yang tidak dijumpai dalam agama apapun kecuali apa? Kristen. Iman Kristen kita. Jadi gini. Setiap denominasi punya banyak perbedaan. Setiap denominasi punya banyak apa? Perbedaan. Dan perbedaan bukan alasan benar dan salah. Sama seperti hari ini baju sudah berbeda-beda. Nggak perlu dipersoalkan baju siapa yang paling bagus, baju siapa yang paling benar, warna mana yang paling asik. Nggak perlu. Perbedaan itu asik. Perbedaan itu apa? Asik. Jangan kecil hati kalau saudara dengar, oh Katolik berbeda, oh Reform berbeda, oh Baptis berbeda, oh Metodis berbeda, oh GPIB berbeda. Itu hal yang lumrah dan keniscayaan. Betapa tidak asik kalau hari ini semua saudara pakai baju hitam. Menjadi tidak asik kalau semua pakai baju merah. Sebetulnya ini GLOW atau Kongres Nasional PDI Perjuangan. Ngerti gak maksud saya? Justru menjadi asik ketika setiap orang boleh mengekspresikan apa yang dia nikmati dalam kehidupannya. Mengerti maksud saya? Iya kan? Tetapi setiap kita punya titik arsir persamaan. Sama-sama kita mau beribadah mencari Tuhan. Jelas sampai di sini? Iya kan? Itu sebabnya Katolik punya pemahaman tersendiri. Pantekosta punya pemahaman tersendiri. Baptis punya pemahaman tersendiri. Reform punya pemahaman tersendiri. Lalu kita lihat hari-hari ini. Di YouTube. Pendeta satu nyerang pendeta lain. Hamba Tuhan satu menyerang gereja lain. Lalu masing-masing merasa ini kami yang paling benar. Dan lalu menyebut dirinya sebagai apologet. Apa itu panggilan apologet? Panggilan apologet membentengi iman Kristen dari ajaran-ajaran yang menyerang. Sehingga panggilan apologet mempersatukan tubuh Kristus. Kalau memecah-mecahkan gereja itu bukan apologet, provokator Kristen, saudara. Jelas sampai di sini? Iya kan? Sehingga seru untuk membunuh waktu. Kalau kita nunggu dokter, kita nunggu sesuatu, kita beli teka-teki silang. Menurun, mendatar gitu kan. Dan biasanya di salah satu halaman suka ada tulisan gini. Cari 5 perbedaan. Betul? Kita fokus pada perbedaan. Padahal yang perlu kita cari seringkali adalah persamaan. Antara suami istri, antara pertemanan, pelayanan, seringkali persamaannya terlalu banyak, tetapi tidak lagi kita pahami karena yang kita lihat hanyalah perbedaan. Makin kita bahas perbedaan, makin terdapat jurang. Makin kita bahas persamaan, makin mendekatkan dalam kasih. Jelas sampai di sini? Apa yang terjadi? Ketika kita sama bicara tentang penebusan, mungkin sudah bertanya. Mengapa penebusan merupakan inti dasar iman Kristen kita? Kita boleh berbeda dengan tepuk tangan, kita boleh berbeda dengan alat musik, kita boleh berbeda dengan cara kita dalam beribadah. Tetapi dalam penebusan kita sama. Amin. Tidak semua orang Kristen kalau mati masuk surga. Kalau semua orang Kristen mati pasti masuk surga. Kau pikir ada orang dalam ke apa? Karena banyak orang Kristen yang mabuk juga kan. Banyak orang Kristen yang korupsi juga kan. Banyak orang Kristen yang berzinah juga kan. Kalau sekedar agama Kristen bisa jaminan masuk surga. Kau pikir di dalam ada orang dalam kah? Kristen. Oh iya, anggota GLOW ya, masuk. Yang masuk surga
adalah mereka yang menyadari penebusan Kristus dan tidak menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Karena penebusan Kristus adalah jaminan keselamatan, dan bukan hanya keselamatan, kita dilayakkan. Makanya anak sekolah minggu dapat menyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua apa? Itu dia. Dan kita bukan hanya anak raja, kita ahli waris. Karena kau hebat? Tidak. Karena kau luar biasa? Tidak. Tapi karena kita dilayakkan. Yang kedua, penebusan adalah inti doktrin pengajaran dasar iman Kristen kita. Karena tanpa penebusan apa? Tidak ada kepastian dan jaminan. Justru kita punya kepastian karena Yesus bilang sudah selesai. Dan berkali-kali saya tekankan, Bu, Pak, adik-adik muda dengar. Kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya apa? Sudah selesai. Gak perlu lagi kita tanya, tapi kayaknya, tapi stop sama kayaknya itu. Yesus bilang sudah selesai. Makanya Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju. Bu, sama-sama bilang sama saya sudah selesai. Pak, sama-sama bilang sama saya sudah selesai. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya sudah selesai. Tetapi iblis tidak mau kita memahami kebenaran ini. Alkitab bilang iblis mundur dan menanti waktu yang baik. Iblis tidak punya sesuatu yang baik. Satu-satunya yang iblis punya yang baik adalah dia tidak pernah menyerah. Walaupun kita usir nih, setan keluar, setan keluar, setan keluar. Dia ngibrit nggak? Halo? Yang ini kurang rohani. Halo? Iblis ngibrit nggak? Enggak. Dia mundur sedikit. Iblis paling suka reunian. Saya tidak bilang orang yang suka reunian anak iblis. Saudara yang sudah pernah berhenti merokok 7 tahun, saudara yang pernah berhenti alkohol 15 tahun, saudara yang pernah berhenti berzinah 7 tahun. Ada kalanya iblis datang lagi. Hai. Ada orang-orang yang bilang sama saya, pendeta, 8 tahun saya tidak pernah menyentuh alkohol. Tapi satu kali tiba-tiba keinginan itu begitu kuat. Bayangkan, saya 12 tahun tinggalkan cara hidup saya, night club apa semua. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba saya ada di dalam kekosongan yang begitu dalam. Tiba-tiba itu seperti dorongan yang begitu kuat. Makanya Alkitab bilang berjaga berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Yesus bilang apa? Sudah selesai. Dan karena Yesus bilang sudah selesai, we have to fight. Kita harus sadari, ini sudah selesai. Setiap kali serangan itu datang bilang saya sudah ditebus, saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, dalam kekristenan konsep penebusan justru adalah inti doktrin pengajaran dasar iman Kristen kita. Karena haleluya, tanpa penebusan tidak akan kita apa? Menerima roh yang dijanjikan. Karena gini, penebusan bukan hanya keberadaan satu kali. Penebusan bukan hanya apa? Keberadaan satu kali. Yesus mati lalu selesai. Tetapi penebusan adalah paket komplit. Sama-sama bilang sama saya, penebusan adalah paket komplit. Yang saya nggak bisa selesaikan, dia selesaikan. Lalu dia angkat saya. Dan setelah dia angkat saya, Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita, dia berikan roh yang dijanjikan. Roh itu adalah roh penolong. Mau dia Katolika, mau dia Pantekosta kah, mau dia Reform kah, kita semua butuh Roh Kudus. Lumayan 9 orang bilang amin.
Mau dia Pantekosta kah, mau dia Katolik kah, mau dia Reform kah, mau dia GPIB kah, mau dia Metodis kah, mau dia Baptis kah, dia mau gereja Ortodoks kah, kita semua butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus roh penolong. Roh Kudus roh yang menenteramkan. Roh yang memberi sound mind buat kita. Saya paling susah menerjemahkan sound mind. Dan akhirnya saya pakai istilah saya sendiri. Sound mind adalah pikiran waras. Sound mind adalah apa? Pikiran waras. Pak, kalau kau sudah punya istri, tertarik dengan wanita lain, namanya apa? Tidak waras. Kalau engkau sudah ke gereja, masih lakukan hubungan seks sebelum nikah, namanya apa? Tidak waras. Kalau engkau diberkati Tuhan begitu banyak, tapi masih terus bersungut, namanya apa? Tidak waras. Kalau engkau istri yang harusnya menjadi penolong, tapi gonggong tiap hari. Gak usah ketawa, Bu. Tidak waras. Engkau suami, istri, teman pewaris tahta kasih karunia, engkau bentak, kau maki, kau sakiti, kau pelit sama dia. Pak, saya beri nama engkau apa? Tidak waras. Saya lihat ibu-ibu manggut-manggut. Puji Tuhan. Ya Kristus, biarlah kewarasan terjadi. Roh yang dijanjikan membuat kita berpikiran waras. Kalau saya anak Tuhan tapi saya tidak menginjil. Kalau saya anak Tuhan tapi hidup saya nggak jadi berkat. Kalau saya anak Tuhan saya kepala batu. Maka saya bukan orang yang ditebus. Tapi saya provokator yang mau berjalan menurut mau saya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dalam kekristenan konsep penebusan justru adalah inti doktrin pengajaran dasar iman Kristen kita. Kenapa? Satu, tanpa penebusan tidak ada apa? Keselamatan dan kelayakan. Dua, tanpa penebusan tidak ada apa? Kepastian dan jaminan. Tiga, tanpa penebusan tidak akan kita menerima apa? Roh yang dijanjikan. Dan yang keempat, tanpa penebusan tidak akan kita menerima apa? Pemahaman dan pengertian. Yang ada adalah emosi dan apa? Maunya kita sendiri. Susah. Pak, hidup menjadi indah kalau kita ada apa? Pemahaman dan pengertian. Istri lagi bersikap sesuatu, kita belajar memahami dan mengerti. Bu, kalau hidup ini hanya mengandalkan emosi dan memaksakan kehendak, ujung-ujungnya hanya air mata. Ujung-ujungnya hanya menangis. Ujung-ujungnya hanya mengasihani diri sendiri. Pendeta nggak ngerti sih apa yang suami saya buat. Banyak orang menangis bukan karena masalah. Sorry untuk bilang ini. Mungkin saudara akan kecewa sama saya dan berkata, pendeta gembala saya tidak berempati. Tapi saya mau bilang, banyak kita menangis karena mengasihani diri sendiri. Yesus disalib. Yesus apa? Disalib. Tetapi menghadapi penyalipan, dia tidak menangis dan berkata, Bapak, kamu aku disalib. Kok gitu? Dia bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Bahkan ketika dia memandang tentara Romawi yang memegang cambuk dan di ujung cambuk itu masih ada tetesan darah. Dalam keadaan terluka di atas kayu salib, dia hanya bilang apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Didasari pada apa? Pemahaman dan pengertian. Banyak kita menangis, banyak kita kecewa karena mengandalkan emosi dan apa? Pemaksaan kehendak.
Saya berdoa, biarlah hari ini waktu kita beribadah bersama, menyadari makna penebusan Kristus, biarlah setiap kita dapat berkata, Tuhan, saya berhenti menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kenapa kita ditebus, itu yang harus kita tanya. Karena kita berharga.